Menebang pohon kelapa. Mengapa harus memotong bagian atas pohon kelapa terlebih dahulu? Bukan hanya itu saja. Sebelum bagian atas pohon dipotong, penebang kayu akan memangkas daun-daun pohon kelapa terlebih dahulu, sehingga hanya tersisa bagian atas pohon dengan buah kelapanya. Pertama-tama, memetik kelapa tidak memerlukan pohon kelapa ditebang. Di beberapa tempat, bahkan mereka menggunakan monyet terlatih untuk memetik kelapa. Jadi ini benar-benar penebangan pohon kelapa. Alasan mengapa bagian atas pohon harus dipotong terlebih dahulu ada hubungannya dengan karakteristik pohon kelapa. Karena pohon kelapa tidak memiliki cabang, sebagian besar beratnya terkonsentrasi pada bagian atas pohon. Beberapa bagian atas pohon kelapa bahkan beratnya mencapai ratusan kilogram. Jika bagian atas pohon tidak dipotong terlebih dahulu, akan sulit untuk mengontrol arah pohon kelapa tumbang. Kita semua tahu, saat menebang pohon lainnya, bisa dilakukan dengan membuat sayatan miring pada batang pohon, untuk mengarahkan arah tumbangnya pohon. Demi keselamatan, penebang kayu juga menggunakan tali pengikat, untuk mengontrol arah pohon tumbang. Namun, metode-metode tersebut tidak terlalu efektif pada pohon kelapa, karena pusat gravitasi pohon kelapa terlalu tinggi. Jadi hanya bisa memotong bagian atas pohon terlebih dahulu. Sang ahli duduk di bagian cabang pohon, sambil memegang gergaji listrik besar untuk mulai menebang. Selain itu, pohon besar ini sungguh terlihat sangat indah, sehingga sang ahli tidak tahan untuk menebang pohon besar ini untuk dibuat menjadi perabot. Sang ahli pertama-tama membuat potongan horizontal pada pohon. Setelah selesai memotong, kemudian menebang miring pada batang pohon, membuat pohon besar ini membentuk sudut miring. Lalu sang ahli segera menarik perut besarnya yang besar, agar gergaji listrik dapat berada di tengah tubuhnya. Dengan begitu bisa menebang bagian belakang pohon. Setelah potongan ini selesai, pohon besar ini kehilangan keseimbangannya, dan segera tumbang seketika. Pekerjaan sang ahli pun selesai setengahnya. Sisanya menjadi sangat mudah. Mesin penebangan yang sangat praktis ini hanya perlu mengarah pada pohon-pohon berlebih di sekitar rumah, dan pohon-pohon tersebut dapat dengan mudah ditebang habis. Pada pohon besar terdapat penjepit besar, yang dapat menjepit batang pohon yang akan jatuh. Sementara itu, poros mekanis di bawah akan menggerakkan pisau untuk menebang batang pohon besar. Pohon besar ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan mesin raksasa seperti ini. Namun, mesin ini hanya memerlukan waktu kurang dari 2 menit untuk menebang pohon besar ini. Dapat dibayangkan betapa mesin telah membawa begitu banyak kemudahan dalam hidup. Jika orang harus memanjat pohon untuk menebang, selain risiko terjatuh, dahan pohon yang ditebang juga mungkin menimpa tanaman di sekitarnya. Namun, mesin ini dapat mengangkat seluruh bagian atas pohon besar ke jarak yang aman. Sang ahli memegang gergaji listrik, lalu mulai menggambar sebuah bentuk di atas pohon pinus. Setelah melihat bagian puncak pohon, barulah gergaji listrik diletakkan di bagian bawah pohon pinus. Keahlian sang ahli juga sangat luar biasa. Orang biasa umumnya tidak berani langsung menebang di bagian bawah pohon. Meskipun dengan cara ini tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun bahan kayu, namun bagi sang operator, hal ini sangat berbahaya. Sang ahli tidak takut akan bahaya. Setelah membuat potongan horizontal pada pohon besar, ia mulai memotong sudut miring pada batang pohon. Sudut miring ini memastikan arah tumbangnya pohon besar tersebut. Kemudian, sang ahli pergi ke bagian belakang pohon pinus. Dengan potongan ringan, seperti yang diperkirakan, pohon pinus itu pun tumbang ke arah yang direncanakan, dan jatuh di antara pepohonan. Hari ini, sang ahli tidak menebang pohon besar di dalam hutan, melainkan tanaman ekonomi lokal. Hasil dari pohon besar ini pasti sudah tidak asing lagi bagi semua orang, yaitu pohon karet yang sangat terkenal. Batang pohon karet ini sudah ditebangi dengan banyak potongan melingkar, sehingga tidak memiliki nilai produksi karet lagi. Dari pohon karet ditanam hingga tumbuh besar dan siap disadap, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, setelah melalui proses penyadapan yang intensif, nilai ekonomi pohon besar ini akan menurun drastis. Para ahli akan menebang semua pohon ini di atas gunung hingga bersih, kemudian menanam bibit pohon baru. Begitulah, dari waktu ke waktu, pohon-pohon ini ditanam kembali di bukit kosong ini. Setelah bekerja keras seharian, para ahli selesai menebang, namun masih harus menanam bibit pohon baru. Pekerja ini sedang menebang pohon yang usianya cukup tua. Namun tidak disangka, ketika membuka kulit pohon, ternyata semua bagian dalamnya penuh dengan jejak serangan serangga.
Sebagian besar batangnya telah berubah menjadi serbuk. Namun, pohon besar ini tetap tidak bisa menghindari nasibnya. Jika pohon ini tidak segera ditebang dan dipindahkan ke tempat lain untuk dimusnahkan, maka serangga di pohon ini akan menyebar dan menginfeksi pohon lainnya, mengakibatkan seluruh hutan ini terkena kerusakan akibat serangga. Karena itu, para pekerja pun paham, menebang satu pohon bukanlah merusak hutan ini, melainkan menyelamatkan pohon lainnya di dalam hutan. Dengan keahlian sang ahli yang terampil, ia menebang batang pohon dengan cepat. Pohon tua berusia ratusan tahun ini juga tumbang seperti ini. Kompetisi penebangan kayu di Amerika Serikat telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hari ini, para peserta tiba di lokasi kompetisi. Babak pertama adalah memotong tunggul pohon besar. Proses ini tidak hanya menguji kekuatan fisik peserta, tetapi juga ketajaman penglihatan mereka. Jika setiap ayunan kapak peserta mengenai posisi yang tepat, maka dalam waktu singkat, tunggul pohon dapat sepenuhnya terpotong. Namun, beberapa peserta seringkali kurang terlatih dan tetap mengikuti kompetisi ini. Akibatnya, meski sudah memotong berkali-kali, mereka gagal mengenai bagian penting tunggul pohon, membuang banyak waktu, dan hanya bisa melihat peserta lain menyelesaikan lomba. Momen-momen menyedihkan seperti ini terlihat di mana-mana. Di zaman mesin besar saat ini, mengapa masih mengadakan lomba seperti ini? Penebang kayu tiba di dalam hutan pegunungan. Hari ini akhirnya menemukan pohon besar. Pohon besar ini setidaknya telah tumbuh lebih dari 100 tahun. Keliling pohon ini juga sangat mengesankan. Namun, untuk kayu yang begitu berharga seperti ini benar-benar seperti harta karun bagi penebang kayu. Menebang pohon seperti ini, dia juga bisa mendapatkan komisi yang lumayan besar. Sang ahli memegang gergaji listrik dan mulai menebang batang pohon besar itu. Serpihan kayu putih menyembur keluar, namun tidak menghentikan semangat sang ahli. Setelah memotong melingkar sekali, dia mulai membuat potongan miring. Hanya dengan memotong sudut miring di bagian depan, barulah penebangan bagian belakang dapat dilakukan dengan lancar. Setelah memotong dari bagian belakang, pohon besar itu pun tumbang. Hari ini, seorang wanita akhirnya menemukan pohon besar. Mengapa pohon besar ini bisa tumbuh begitu besar? Ternyata ini adalah pohon cemara khas Amerika Serikat. Pohon ini tidak hanya dapat tumbuh dengan cepat. Pohon seperti ini tidak hanya dapat tumbuh besar dalam waktu yang sangat singkat, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dapat digunakan untuk membuat furnitur mahal, terutama pohon tua yang telah tumbuh lebih dari 100 tahun. Sangat disukai oleh kalangan kaya. Wanita itu membuat beberapa potongan di bagian depan pohon, kemudian berpindah ke bagian belakang. Dapat dilihat bahwa bagian belakang sudah terjepit oleh sebuah pengganjal kayu. Dalam hal menebang pohon, wanita ini juga sangat terampil. Ia merusak keseimbangan pohon besar ini dari belakang, membuat pohon kehilangan titik beratnya, dan akhirnya tumbang ke arah depan. Kompetisi penebangan kayu tahun ini akan segera dimulai. Atas aba-aba dari wasit, dua ahli serentak mengangkat gergaji mesin dan mulai menebang batang pohon besar itu. Pohon besar itu dengan cepat dipangkas menjadi sebuah cakram. Kemudian kedua ahli melanjutkan ke babak kedua. Mereka harus berdiri di atas tunggul dan memotong tunggul pohon tersebut. Meskipun berdiri di atas tunggul sulit menjaga keseimbangan, namun kedua ahli mengandalkan keterampilan mereka untuk memotong tunggul tersebut dengan sempurna. Kemudian mereka kembali ke babak pertama, di mana mereka harus menggunakan gergaji manual untuk memotong pohon. Hal ini benar-benar menguji ketahanan fisik para ahli. Akhirnya, ahli dengan pakaian hitam unggul. Seperti yang diduga, langkah awal yang baik memberikan keunggulan. Ahli berpakaian hitam menyelesaikan kompetisi terlebih dahulu. Seiring perkembangan zaman, peralatan pertukangan saat ini sangatlah lengkap. Hanya dengan meletakkan balok kayu di atas mesin, kita dapat dengan mudah mengukir alur pada kayu. Jika pada masa lalu, hal ini memerlukan pengukuran, menggunakan penggaris dan tali tinta, lalu perlahan diukir menggunakan pisau kecil. Namun sekarang, cukup menggunakan mesin. Kita dapat dengan mudah mengukir kayu. Sang ahli mendapatkan alat-alat kecil ini, dan segera mulai melakukan pemasangan. Setelah semua komponen kecil terpasang, akhirnya berhasil dirakit menjadi satu kesatuan. Karena dibuat oleh mesin, semua ukuran sangat presisi. Sambungan terpasang dengan sempurna, bahkan tidak membutuhkan lem.